Di mana saya mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Quran? Coba jawab. Buka mute-mu. Tadi kan kau bilang Allah menciptakan segala sesuatu yang apa tadi melalui Al-Quran. Kau bilang gitu. Tidak ada saya mengatakan melalui Al-Quran. Coba ulangi kata-kata saya. Jangan menjadi seorang yang biadab. Jangan menjadi seorang yang biadab. Minimal saya bilang kalau mau diskusi dengan saya, kamu minimal menjadi manusia, jangan kayak binatang. Ya udah cepat belajar lah, kalau salah pun jangan lebay. Segala sesuatu penciptaan di muka bumi ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan sesuatu dengan mengatakan innama amruhu isya arada asyayakula lahu kun fayakun. Lantas kenapa kau mengatakan saya menyebut bahwasanya Oke, kalau nggak ada sebentar. Kalau nggak ada Al-Quran gimana? Kalau nggak ada Al-Quran, ada Allahmu ada nggak? Kalau Al-Quran nggak ada, Allahmu ada nggak? Apakah Kristen kalau tidak fair? Al-Quran nggak ada, Allahmu ada nggak? Apakah Kristen tidak fair? Kristen, denger ini Kristen. Hey Kristen, apakah Kristen itu tidak fair? Iya Islam. Iya Islam. Apakah pertanyaanmu sudah 4 kali? Saya lagi bertanya Kristen, ini. Saya masih bertanya. Hai Kristen, dengar. Iya Islam. Alhamdulillah, amin. Lagi? Iya, saya juga amin Kristen, amin. Kafir berarti. Udah? Bagi Anda. Iya kan? Udah kan? Bagi Anda, bagi Tuhan Yesus kami anak Allah. Anak Allah siapa? Anak Allah punya rahim Allah. Gini, kalau Al-Quranmu nggak ada, Allahmu ada nggak? Sekarang giliran saya, boleh nggak saya bertanya? Ya, saya dulu bertanya, belum kelar. Macet. Nanti bertanya. Kenapa? Kamu sudah bertanya 4 kali. Iya, nanti kau tanya sama aku 100 kali. Kalau Al-Quranmu nggak ada, Allahmu ada nggak? Enggak. Saya mau nanya, nanti saya jawab pertanyaanmu. Tapi biarkan saya bertanya dulu untuk mengetahui kapasitasmu. Kalau mau kau diskusi, mau diskusi kan? Satu lagi pertanyaan aku jawab lah, biar kau bertanya. Ngemis pertanyaan, silahkan. Saya akan memuaskan. Yang tadi. Kalau Al-Quranmu nggak ada, Allahmu tetap ada nggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu kalau misalnya Al-Quran nggak ada? Oke, saya tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak ada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mantap. Ya, seperti halnya kalau tidak ada iblis, Kristen tidak ada. Mantap. Berarti kalau nggak ada Al-Quran, berarti nggak ada dong Allah ya. Berarti kalau tidak ada iblis, tidak ada kafir. Berarti kalau tidak ada iblis, tidak ada kafir. Berarti bergantung pada ada Al-Quran atau tidak berarti Allahmu. Betul, bergantung kepada iblis. Kalau nggak ada iblis, tidak ada Kristen. Kenapa? Yang jawab yang benar lah kau ini. Saya menjawab dengan benar. Saya menjawab dengan benar. Anda sangat pintar mengatakan bahwasanya betul. Anda betul. Saya membenarkan apa kata Anda. Kalau tidak ada Al-Quran, saya tidak akan pernah menyembah atau mengenal yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun dengan di dalam Bible, kalau tidak ada iblis, kamu tidak akan pernah jadi Kristen. Sepakat? Dengar. Saya mengenal Yesus saya ada data sejarahnya. Karena iblis. Karena iblis gimana maksudmu? Oke, makanya diam. Repotnya menjadi Islam kayak begini. Kau tanya saya, begitu saya tanya kamu, saya juga yang menjelaskan di kamu. Hancur dunia ini. Masa kau tidak tahu? Iya, kau ngomongnya nggak jelas. Karena iblisnya apa itu? Apa? Nah, pertanyaan saya, kamu tidak tahu kalau kerja sama iblis dengan Tuhanmu itu yang menciptakan namanya Kristen? Masa iblis bekerja sama Tuhan? Masa sih? Oh, berarti mereka berlawanan. Sebentar, yang lain diam. Oke, mau dijelaskan, dirunutkan? Siapa yang menggoda Hawa? Iblis. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda. Betul? Terjadilah yang namanya dosa keturunan. Dosa keturunan itu dosa waris yang gak jelas itu, apalah namanya itu, dosa waris sampai ke penyaliban Yesus. Anda keliru. Anda salah. Jangan kejang-kejang. Saya mau menjelaskan. Saya nggak kejang-kejang, saya lagi tidur. Ya sudah, diam makanya. Nah, ketika dosa waris itu turun, kedagingan, keginjalan, ketulangan, dan kehatian, kedengkulan Yesus itu semuanya, entah apa itu namanya, nah, itu ketakutan. Makanya dia sembunyi. Yesus sembunyi, kedagingan Yesus sembunyi. Siapa yang menunjukkan Yesus? Ada yang nitip nanya ini. Nabi Muhammad, mana dalilnya Nabi Muhammad disunat? Ada nggak? Sebentar, jangan kabur. Sebentar. Mana bos? Sebentar, jangan kabur dong, ya. Fair jadi orang. Jangan jadi Kristen, minimal jadi manusia dulu deh. Soalnya ada di typing bawah nanya mulu dia. Kristen, jangan jadi Kristen, jadi manusia. Saya memang Kristen.
Iya Islam, saya memang Kristen Iya, Islam. iya, tapi nggak usah jadi Kristen di sini, jadi manusia dulu. Saya mau Anda jadi manusia biar Anda bisa diskusi. Saya pengikut Karena kalau Anda Kristen, pengikut begini cara Yesus. Anda berdiskusi. Kalau Anda Kristen, Anda begini caranya berdiskusi. Siapa yang menunjukkan bahwasanya Yesus sembunyi di mana dan siapa yang menjualnya? Yudas. Kenapa bisa Yudas menjualnya? Karena dibisiki oleh iblis. Jadi pada mulanya adalah iblis yang menggoda Hawa, pada akhirnya iblis yang mempengaruhi Yudas. Iblis. Kalau nggak ada iblis, agamamu nggak ada. Itu karena Anda berpikir, itu kan Anda berpikir karena iblis itu pengikut dengar. Karena Anda berpikir iblis itu pengikut Tuhan. Anda berpikir iblis itu pengikut Tuhan. Oh sorry, Ya. siapa yang menciptakan iblis di dalam kafir, di dalam kekristenan? Enggak, dia itu yang berkhianat. Alpha Omega. Kenapa? Siapa yang menciptakan Makanya iblis? kalau nggak ngerti, Siapa yang menciptakan iblis? ada baiknya bertanya. Siapa yang menciptakan Makanya iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan iblis. Siapa yang Dengar, menciptakan Tuhan? Dia yang Siapa menduakan yang menciptakan Tuhan. Tuhan? Dia Siapa yang yang cemburu menciptakan kepada Tuhan? Tuhan. Siapa Dia yang iri kepada menciptakan Tuhan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Kau tahu nggak arti Tuhan apa? Oke, pertanyaan saya, siapa yang menciptakan Tuhan? Tidak ada. Tuhan, bentar aku ada ini, bentar ya. Macet, macet. Iya, macet. Bingung kan? Bingung. Inilah Kristen. Tua doang. 2 hari gue nggak mandi. Ini aku mau keluar dulu. Makasih ya teman-teman. Kabut, saya tunggu ya. Baru Iblis, dikasih ingat. pertanyaan kayak gitu. Diskusi terakhir kita, Tapi iblis. pertanyaannya Ya, Bang Juma nggak bisa jawab. katanya nggak bisa. Gimana tiba-tiba masuk? Aku mau pergi. Besok lagi kita diskusi. Oh, ya. Pergilah kau. Terserah kau lah, terserah kau mau kabur atau enggak, terserah. Yo, ya, saya kabur ya, bye. Ya, thank you, bye. Akan selalu kalah, dadah. Ya. Yo, bye. Dadah, kalah. Oke, Hai, tumbang pengikut 1, iblis. 2, sudah 2 yang tumbang. Ada lagi Pergilah. perwakilan Kristen. Pantasan hawa-hawa aku di sini merinding. Ada iblis ternyata di sebelahku. Pertanyaan kita tadi tidak bisa jawab, Bang. Apalagi pertanyaan apa yang macam gitu, Bang. Sudah mau ngambil bodrek itu dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahas iblis Bang ya. Ya, bahas tadi kan dibahas. Jadi gini Bang, komperannya ketika dikatakan bahwasanya apakah kamu mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Dengan Tuhan, dengan Al-Qur'an? Saya bilang iya. Kalau tidak ada Al-Qur'an, saya tidak mampu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang menunjukkan kepada saya Allah itu seperti apa. Makanya saya samakan. Sebegitu juga dengan Kristen. Kalau Kristen itu kalau tidak ada iblis, Kristen tidak ada. Oke. Coba jelaskan Maryam 83 Bang. Kenapa Maryam 83 Bang? Apa yang Anda mau tanyakan di situ? Di situ ada sosok bosnya setan Bang. Di situ ada bosnya setan. Coba ya. Ya. Maryam lagi. Sosok bos setan. 83. Jadi gimana menurut Abang? Sepakat tidak tadi itu Bang? Sebelum saya lanjutkan ke Maryam 83 ini, sepakat tidak kalau tidak ada iblis? Kalau tidak ada iblis, Kristen tidak ada, betul? Berarti ada yang mengutus iblis kan begitu, ada yang mengutus setan begitu. Oh, siapa yang mengutus iblis di agama Anda? Ya, di situ dijelaskan di Maryam 83 Bang. Oh, agama Anda sama dengan agama saya? Oh, berarti sudah mulai mengakui kalau agama Islam itu datang terakhir ya? Iya, saya mengakui datang terakhir saya tidak pernah najis saya menyamakan orang Oke. disalib dengan Isa. Berarti orang-orang sebentar. Berarti orang-orang terdahulu bukan Islam ya? Saya adalah debater satu-satunya yang ogah najis Iya. sama-sama ini Yesus dengan Isa. Iya, berarti orang-orang terdahulu bukan Islam dan Muslim ya? Oke, saya tidak akan menjawab ini karena apa? Karena ternyata Anda Karena di situ ada bosnya setan. Oke. Karena Sekarang di situ saya ada tanya. bosnya setan, nggak mau Oke, bahas sekarang itu. saya tanya, jelaskan dalam. Iya, itu dijelaskan di dalam dulu agama Bang. Tadi kan bahas setan, bahas Setan. iblis. Ya, setan dalam agama Anda. Saya pakai Iblis dalam agama komparasi. Anda. Di situ ada bosnya setan, Abang nggak mau bahas itu. Allah Subhanahu wa taala Maryam 83 Abang nggak mau bahas itu. Ya,
apakah Anda sudah menjelaskan? Sudah sepakat? Iya kan tadi kan abang bilang katanya ada komparasinya dengan setan atau iblis tadi. Nah saya mau menunjukkan siapa yang mengutus setan-setan itu di situ. Apakah saya nanya di agama Anda bang, kenapa Anda pindah ke agama saya, ke Al-Quran, kenapa? Ya karena di Alkitab tidak ada. Tidak ada ya? Tuhan kami mengutus setan itu nggak ada, mengutus Nggak ada, di Alkitab nggak ada. Nah oke, karena nggak ada pertanyaan yang unik. Apakah levelnya Tuhan dengan iblis? Apa? Iblis itu diciptakan tidak? Iblis itu tidak diciptakan. Oke, stop. Tuhan itu diciptakan tidak? Tuhan itu tidak diciptakan. Sama-sama tidak diciptakan berarti iblis Allah itu diciptakan tidak? Allah diciptakan tidak? Abang bingung bertanya. Nah iya, maksud saya kan abang kan mau menyamakan itu, sedangkan saya juga memirroring gitu loh. Oke, Allah diciptakan tidak. Kalau iblis tidak diciptakan, Allah tidak diciptakan, berarti sama dong. Oke, begini Cak, begini. Kalau mau memirroring, setelah saya selesai baru Anda bebas mau bertanya apa aja. Anda bebas mau menjustifikasi apa aja. Oke? Sepakat? Kalau naik diskusi di komal saya, jangan jadi seorang Kristen, tapi jadilah seorang manusia yang bisa diskusi. Oke? Sepakat? Ya, silakan. Ya, kok mau framing negatif Anda? Loh, di mana negatifnya? Gak apa-apa, Bang. Ada apa dengan Kristen? Biarin. Lantas Anda jangan seperti ini. Kalau Anda seperti ini, saya mengenal agama Anda seperti ini. Makanya jangan seperti itu. No. Kan kamu membangun diksi negatif tentang Kristen di awal. Oke, lanjut. Oke, saya mengajak Anda diskusi dengan baik. Kalau Anda mau bertanya, apapun yang Anda tanyakan, insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab. Kalau saya tidak mampu menjawab, saya akan bilang saya tidak bisa menjawab. Sepakat? Oke, Anda mengatakan bahwasanya iblis tidak diciptakan dan Tuhan tidak diciptakan. Berarti mereka satu level, alfa omega. Nah, di mana iblis ini yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda? Turunlah dosa waris. Pada akhirnya anaknya diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia, tapi ternyata anaknya Allah Bapa takut untuk disalibkan. Pada akhirnya apa? Siapa yang menunjukkan di mana Yesus bersembunyi? Yudas. Yudas digoda oleh siapa? Dibisikin oleh siapa? Iblis. Pada intinya sesuatu yang tidak bisa pungkiri adalah kalau tidak ada iblis, agama Anda nggak ada. Bentar. Oke. Saya bisa bertanya juga, saya bisa menyimpulkan juga bahwa tanpa seizin Tuhan, tindakan iblis tidak akan terjadi. Tanpa seizin Tuhan, Allah Bapa, tindakan iblis itu tak akan terjadi. Oke. Udah? Gimana dia merayu si Yudas? Udah? Oke, mantap. Kayaknya Bapak Jacob ini alhamdulillah beliau lebih berpikir daripada Bapak Julius. Kita kembali Bapak Julius. Saya mengatakan, Bapak sadar tidak? Dikatakan di situ, iblis itu berdiri sendiri, Pak. Allah Bapa berdiri sendiri. Iblis tidak diciptakan, begitu pun juga dengan Tuhan. Otomatis dia sama-sama alfa omega. Paham sampai sini? Gimana dalilnya, Bang? Enggak dong, Mas. Gimana dalilnya iblis itu alfa dan omega? Loh, kalau tidak diciptakan itu apa namanya, Bang? Allah tidak diciptakan. Oke, Allah Bapa dikatakan alfa omega karena kenapa? Yang tidak diciptakan itu status dia sebagai iblis, Bro. Namun cerita dia menjadi iblis, dia agak saya sedikit menjelaskan. Iblis itu tidak diciptakan. Ya benar. Iblis itu adalah malaikat yang dikutuk. Malaikat menjadi iblis karena dia sudah melanggar perintah. Itu yang pertama. Adam dan Hawa itu digoda oleh malaikat yang terkutuk itu, bukan problem makan buah pengetahuannya. Sebentar, bukan problem itunya, tapi dia problemnya sudah tidak taat kepada Allah. Dia diperintahkan, bolehlah kamu makan segala sesuatu yang ada di sini, tetapi jangan kamu sekali-sekali makan buah pengetahuan itu. Udah? Ya. Udah. Jadi iblis itu bukan diciptakan karena dia adalah sebutan. Ya. Manusia pada saat itu dia mempunyai free will. Free will itu adalah kehendak bebas yang Anda ketahui. Betul. Kehendak bebas ini memilih apakah mau mengikuti perintah Allah Bapa atau mengikuti godaan iblis. Ternyata free will manusia ini Allah Bapa terkalahkan. Allah Bapa terkalahkan sehingga manusia yang mempunyai free will ini mengikuti kehendak iblis, yaitu apa? Memakan buah pengetahuan.
Setuju? Gak terkalahkan dong bro, mau menyimpulkan terkalahkan. Setuju sampai sini? Kalau Anda mengirim opini Allah terkalahkan, kami itu nggak fair bro. Loh, tidak apa-apa. Anda mempertanyakan kepada saya nanti hal yang sama. Allah memberikan aturan. Jangan memakan buah pengetahuan itu. Ternyata iblis memberikan juga aturan baru. Udah makan aja, sikat habis, gas aja udah. Ternyata Hawa dan Adam ngegas langsung. Udah. Apa? Iblis membuat ngegasnya dari mana? Ngegasnya dari mana coba? Loh, kan memakan buah pengetahuan. Allah sebentar. Allah itu bersabda kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua buah di sini kecuali buah pengetahuan itu. Oke? Baik enggak? Sama halnya kemarin saya tanyakan ke Abang. Allah itu maha mengetahui tidak? Ya, Allah maha mengetahui. Ya kan? Apakah Allah tahu Abang besok bakalan ngebunuh saya? Jelas tahu. Kenapa nggak dicegah? Itu tadi. Udah? Ya. Nah, kita kembali ya. Ini yang mau jawab siapa? Kita sudah pernah diskusikan ini atau belum, Bang Jacob? Apa tuh? Tentang iblis ini. Belum pernah. Ya udah. Kita kan baru ketemu baru semalam. Bareng apa? Oke, kita samakan aja ya. Kalian mau jawab apa? Nggak apa-apa. Pertanyaan saya, ketika saya membuat aturan dan pasangan saya juga membuat aturan kepada anak saya, ternyata aturan yang dibikin pasangan saya itu yang dilakukan ke anak saya, otomatis anak saya tidak mendengarkan saya kan? Aturan itu kan begitu. Sepakat dong? Ya. Nah, otomatis saya kalah dengan aturan istri saya atau pasangan saya, kan gitu. Dibilang kalah tidak. Anda sendiri seperti yang membuat otoritas dua di sini, otoritas ganda, otoritas Allah dan otoritas iblis di sini. Itu nggak fair dong, bro. Ya, sementara dalam hakikatnya yang memiliki otoritas besar atas manusia itu cuma Allah, bro. Makanya tadi saya bilang tidak. Oke. Yang memberi aturan itu, jika yang memberi aturan sudah dipahami oleh yang diberi aturan tidak taat, yang salah tetap pelakunya, bukan pembuat aturan itu. Ya, benar. Udah? Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ketika hal ini sudah terjadi, apakah bisa disebut kalau tidak ada iblis, Kristen tidak ada? Ngaco. Gimana? Kalau tidak ada iblis, apakah Kristen bisa ada, Pak? Bisa ada. Bisa ada. Dengan cara apa? Kristen artinya itu bisa terjadi mengalir karena free will manusia sebelumnya, karena free will yang diberikan kepada Adam dan Hawa oleh Allah. Enggak, dia ini kan yang dimana nyatanya mereka cenderung mengikuti keinginan daging mereka, bro. Tapi kenyataannya? Ya, tapi kenyataannya memang benar mereka mengikuti keinginan daging mereka. Keinginan iblis ya? Gak juga, free will yang mereka dapat pada akhirnya memilih menuntun mereka mengikuti hawa nafsu mereka atau keinginan daging. Keinginan iblis, betul? Keinginan kedagingan. Anda mau mengirim opini seolah iblis memiliki otoritas besar yang mempengaruhi Adam dan Hawa kan? Saya tahu tuh. Dia ini menggiring opini katanya. Iya, dari kemarin harusnya menggiring opini, makanya santai-santai aja, Pak. Santai-santai aja. Anda bisa enggak, kalian di sini bisa terlihat, kalian hanya merangkai kata-kata karena malu akan kejadian seperti ini. Paham tidak? Di mana malunya, Pak? Dari sisi mana malunya coba? Oke, saya mengatakan malunya di mana, bro? Lantas lebih malu itu Islam, bro. Lebih malu Islam yang memilih. Bentar, Pak. Oh, Bang Juli, jangan begitu, Bang. Santai-santai aja. Percaya takdir enggak?
Santai-santai aja, Bang. Iya, kan katanya kalau nggak ada iblis nggak ada Kristen. Enggak bro, dia mau menggiring seolah-olah Allah kita tidak immoral akan ciptaannya. Sementara Tuhan mereka sendiri yang immoral atas ciptaannya sehingga membuat adanya takdir dalam teologi Islam. Itu saja. Lanjut. Apalagi opinimu? Bilang dulu. Apa? Coba jelaskan. Tadi kok bilang kalau nggak ada iblis nggak ada agama kami. Kalau nggak ada iblis nggak ada Kristen. Sedangkan abang tahu nggak arti Kristen itu sendiri? Abang tahu nggak arti Kristen itu sendiri? Tahu, pengikut Kristus. Jadi ya sudah, kalau tahu bagus. Oke, kita kembali kepada awal kejadian. Kejadian seperti apa? Kan gitu. Kejadiannya adalah di mana iblis itulah yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda. User dubbing, user di mute dulu user. Ya kan begitu. Udah jelas bang, suaranya bang, user dubbing. Sepakat dulu tidak? Gimana tadi? Karena iblislah Hawa tergoda. Karena iblislah Hawa tergoda, betul. Betul, udah ya. Karena iblislah Yudas menjual Yesus. Akhirnya Yesus ketahuan, lalu disalibkan. Karena iblislah Yesus ketahuan sembunyi di mana? Karena dijual oleh Yudas. Nah, terus? Ya terus? Ya, apa lagi? Selesai. Sudah, hanya itu. Nah iya. Jadi kenapa kau bilang gara-gara iblis kami ada Kristen? Enggak, maksudnya host ini begini. Maksudnya host ini dengan Yesus tersalibkan itu karena ada bantuan iblis dan jadi Kristen gitu. Maksudnya begitu. Enggak ya, pertanyaan apa ya? Pertanyaan maksudnya host ini apa sih pertanyaan kok seperti gitu? Tanpa adanya iblis sebentar. Tanpa adanya iblis yang sudah ada pengikut Yesus, tetap ada Kristen karena Kristen adalah pengikut Yesus. Begitu. Tanpa adanya iblis pun tetap ada pengikut Yesus, tetap ada Kristen. Gitu loh, Pak. Iya. Udah? Jadi nggak ada pedulinya sama si iblis ini, nggak ada. Iya. Udah ya, terjawab ya. Punya otoritas besar. Nggak ada. Semua terjadi. Sekarang gantian. Saya sudah menjawab. Sekarang jelaskan Maryam 83 siapa bosnya setan-setan ini. Tadi abang nggak mau menjelaskan. Gimana jawabannya? Oke, sebentar. Saya kasih penjelasan. Tanpa iblis menggoda pun, tanpa Yesus, misalkan tanpa Yesus disalib, sudah ada pengikut Yesus karena Kristen itu adalah pengikut Yesus. Karena Kristen itu adalah pengikut Yesus, tanpa iblis pun Yesus pada waktu itu sudah ada pengikutnya. Itu sudah disebut Kristen. Ibu, kalau tidak ngomong, user kamu dubbing itu user. Ibu, kalau tidak ngomong di mute karena Anda berisi. Saya itu mau ngomong. Ya nanti aja, kalau mau ngomong dibuka, kalau berhenti ngomong ditutup. Begitu aturannya, Bu. Karena Anda berisi. Ibu, suaranya dubbing, Bu, di sini. Sorry ya, Bu ya, maaf ya. Udah. Pertanyaan saya, pada saat muridnya Yesus, di mana murid-muridnya Yesus mengatakan mereka adalah Kristen? Gimana? Aku baik pertanyaan baru sih, kita yang sebelumnya doang. Kesimpulan kamu dengan pertama kali disebut Kristen itu ada di Antioquia. Itu disebutkan kepada Paulus. Murid-muridnya Yesus ada di Antioquia? Itu sebutan bagi para pengikut Yesus, gitu loh. Itu jawabannya. Sudah. Di Antioquia. Di Antioquia. Jadi pada saat murid-muridnya Yesus belum ada yang menyatakan dirinya adalah Kristen. Pas adanya Antioquia, baru Kristen itu apa, Bang? Pengikut Kristus. Ya sudah. Simple. Apalagi? Loh, pengikut Kristus mereka murid-murid Yesus, bukan pengikut Yesus.
Baptislah semua bangsa-bangsa dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makin bentuk teman-teman itu dia berharap teman-teman Sudah teman-teman Oten disebut di sana karena itu yang diajarkan Teman-teman oleh Oten. murid-muridnya, begitu loh. teman-teman Oten Iya, Bu. kenapa mau dijawab? Itu pertanyaan kok dari tadi buletisasi, maksudnya apa? Arahnya kemana? Dijawab pun kalian juga. Ibu di bawah aja kalau gitu. Nggak apa-apa, Bu. Dijawab nggak apa-apa. Begini loh makanya Yang Pak ajarkan saya dan jelaskan kepada saya. Siapa tahu saya bisa menjadi pengikut Kristus kan begitu. betul. Nah, kalau sudah bilang di jawaban kami Kristen itu apa? Dan perlu bro. Saatnya kau menjawab si Mariam tadi. Jangan kau bertanya aja terus. Oh, Ya, jadi saya sudah menjawab, kami di sini sudah menjawab. Giliran dijawab Maryam 83 gitu loh. Kalau tadi ada problemnya setan dan iblis. Ya, Siapa bosnya setan di sana itu di Maryam 83 siapa? oke. Ketika saya menjelaskan, ketika Anda menjelaskan, saya tidak pernah menjelaskan. Saya biar. Iya, silakan jelaskan. Oke, ketika Anda menjelaskan, saya diam. Anda diam, baru saya menanggapi. Begitupun dengan sebaliknya ya. Iya. Oke. Nanti saya tanggapi nggak apa-apa ya? Udah? Ya, silakan. Udah. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Kenapa? Oke, jelaskan, Pak. Jelaskan. Jelaskan nanti saya tanggapi. Oh, iya. Anda sudah tahu pasti. Anda sudah berasumsi Kami itu bahwasanya siapa? pasti Kami itu siapa? Kami itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya dengan Oke, kami itu lebih dari satu. Siap. Terus kenapa Allah mengutus setan-setan? Saya jelaskan dulu ya, biar Anda Ya, silakan, makanya tadi saya bilang jelas. Saya jelaskan dulu. Jadi biar Anda kelihatan bahwasanya sudah berpengalaman di dunia tanya-tanya. Enggak, saya baru belajar, Pak. Silakan, Pak. Ya. Makanya saya kasih tahu. Sama. Nah, nih. Penanyanya sebelum Budiman Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ketika kita semua dalam di pertanyaan ini. Kata kami adalah kata keagungan seperti pergantian kata dengan keagungan. Jadi bukan berarti kami itu adalah banyak, tapi ketika kami dikatakan digunakan dengan kata jamak atau plural sebagai bentuk takzim. Anda pasti nggak bisa jelas tahu itu tentang Ya, takzim. kalau kami nggak tahu. Itu adalah jelaskan saja. Bukan lebih dari satu ya kalau dalam Al-Quran. Saya jelaskan tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dengan sungguh-sungguh. Penjelasannya di sini seperti ini penjelasannya. Dalam sebuah riwayat yang sudah saya pernah dengar bahwasanya kepintaran, keimanan, ketawakalan seorang kepintaran dan bertakwa ada yang lebih hebat ada yang lebih hebat dengan cara bertakwa lebih dari malaikat. Itu ada. Malaikat itu kerjanya cuma bertakwa, tapi ada yang lebih hebat dari dia. Ada yang lebih pintar daripada manusia. Tapi karena apa? Karena hanya ada rasa saya lebih baik daripada mereka, saya lebih baik daripada mereka, maka dari itu mereka dihempaskan dari surga. Yaitu apa? Yaitu setan. Dan setan ini meminta izin, iblis ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia di muka bumi ini. Nah, karena manusia di muka bumi ini Allah Subhanahu di situ tidak ada setan meminta izin, tapi diutus. Mana dalilnya setan minta izin? Nggak ada di situ. Itu mengutus ya. Dan Itu kan mengutus dan meminta izin. Cari dalil lagi. Cari dalil lagi. Di situ konteksnya mengutus, bukan iblis atau setan ini minta izin, bukan ya. Kata mengutus. Menggoda. Tenang aja Bang, santai di sini. Pokoknya akan jenuh malam ini. Saya akan mengenyangkan Anda dengan semua pertanyaan Anda. Iblis meminta izin menggoda manusia.
Saya keluarkan semua. Oke, sumpah iblis untuk menyesatkan manusia. Permohonan. Ya. Permohonan dan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di mana sebagaimana diketahui iblis memperingatkan di surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Oke, yang tadi saya jelaskan. Kalau Anda tidak tahu 39, oh itu Allah bercakap-cakap sama iblis ya. Betul. Berarti Al-Qur'an ini tidak 100% perkataan Allah. Ada perkataan iblis juga. Oke, berarti di sini diterima kata-kata berarti, betul? Iya. Anda menjelaskan berarti Quran ini bukan 100% perkataan Allah ya. Okay. Bang Jakob, kita fokus ke kata-kata mengutus itu aja dulu. Sebentar Bang, ini pun nyambung. Bapak jangan sadar Pak, Bapak jangan sadar dong. Biarkan aja saudara Anda seperti itu. Bapak kayaknya luar biasa. Terima kasih Bapak Buntar. Bapak kayaknya sadar kalau caranya dia diskusi itu sebenarnya tidak elok. Makanya saya bilang, ya. Kalau saya orangnya belak-belakan Pak ngomongnya. Selanjutnya. Kami izin Pak Anda. Kami izin Anda. Nggak usah baper Bang. Santai aja Bang. Lanjut. Saya tidak bisa santai menghadapi 4 orang. Saya tidak bisa santai. Ya. Makanya saya berarti kesimpulan saya begini Bang. Berarti kesimpulan saya di dalam Quran ini bukan 100% perkataan Allah. Berarti di situ ada perkataan iblis juga. Terserah. Karena Anda mengatakan itu di situ. Oke. Al-Hijr 39 sampai 41 kan? Bacakan kepada saya Al-Hijr 39 ayat 41. Siapa yang menurunkan itu dan melalui siapa? Lalu diterima oleh siapa? Iya, di sini kan bercakap-cakap. Jelaskan kepada siapa? Saya. Siapa yang memberitahu kepada Jibril? Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Iya, sebentar kan banyak Islam itu kan bilang. Sebentar. Jelaskan kepada saya siapa yang memberitahukan Jibril, siapa yang memerintahkan Jibril mengeluarkan kata-kata itu lalu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Di mana iblis? Harusnya iblis dong. Kan Anda katakan tapi di sini ada perkataan iblis. Harusnya Anda mengatakan iblis. Gimana sih? Tapi di sini ada perkataan iblis. Harusnya iblis dong yang memerintahkan Jibril. Fair dong Anda berbicara. Gimana saya memuaskan nafsu Anda nih? Saya nggak bernafsu, saya cuma mempertanyakan ini katanya kan 100% perkataan Allah, wahyu Allah. Anda mengatakan itu karangan iblis, itu ucapan iblis. Saya tanya, siapa yang memerintahkan Jibril untuk menyampaikan semua ayat-ayat itu kepada Rasulullah SAW? Siapa? Anda mengatakan Allah. Harusnya Anda mengatakan iblis dong, jangan Allah, gitu dong. Oh, begitu ya? Okay. Iya, begitu. Paham sampai sini? Oke. Itulah kapasitas otak Anda untuk memahami Islam. Itu tapi ada lagi Al-Furqan 30 itu kata Rasul. Tidak bisa, Anda jangan mendominasi, jangan. Jadi ada perkataan Rasul juga di dalam Quran ya. No, Anda diam. Jadi saya mute Anda diam. Saya mute Anda. Silakan. Jadi tidak 100% perkataan Allah ya. Mohon maaf. Di mana? Bang Jakob. Al-Furqan 30. Oke. Rasul Nabi Muhammad berkata, itu kata-katanya Muhammad atau kata-katanya Allah? Al-Quran itu dari mana? Katanya wahyu Allah. Al-Quran, nah katanya wahyu Allah disampaikan kepada siapa? Diperintahkan kepada siapa? Berarti tetap yang ngomong Muhammad tetap. Berarti hadis pun wahyu Allah juga begitu. Dengarkan, jangan jadi seorang Kristen naik debat dengan saya, jadilah manusia. Oke? Ya, jadi kata-kata berarti. Tunggu dulu saya menjelaskan, baru saya mengizinkan Anda mengatakan berarti. Saya mengizinkan, tapi izinkan saya berbicara dulu. Saya mengatakan bahwasanya saya bertanya kepada Anda dengan baik dan benar, siapa semua Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, diperintahkan kepada siapa, diperintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Pertanyaannya, harusnya di situ kalau memang perkataan Rasulullah, harusnya Nabi Muhammad yang merintahkan Jibril untuk menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad yang memerintahkan Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, begitu. Oke, tapi saya mau membacakan Al-Furqan 30 dulu sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Mendominasi, kapan teman-teman sebentar, izin. 1 menit saja. 1 menit saja boleh ya? Oke.
Di Al-Furqan 30 tertulis begini. Rasul Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, berarti dia berkata sama Tuhannya nih, sama Allah kan. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang diabaikan. Berarti kan ini perkataan bukan wahyu dong. Al-Furqan 30 ini bukan wahyu Allah, tetapi perkataan Rasulnya 100%, begitu. Udah? Ya. Sudah? Berarti Anda tadi tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Makanya ya, sudah, saya mute, silakan jelaskan. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kalau memang itu perkataan Rasulullah, harusnya Rasulullah yang menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi, tapi kenyataan yang terjadi sampai sekarang, semua yang disampaikan malaikat Jibril adalah kalimat-kalimatullah. Sesimpel itu, Bang. Saya tidak bisa berarti. Silakan, ada lagi? Yang lain? Gantian? Kenapa abang yang tadi turun? Silahkan Bapak Guntar, giliran Bapak. Oh, turun juga. Macet semuanya. Oh, tadi kan belum dijelaskan tadi problem yang mengutus siapa. Di situ kan perkataannya kan problemnya mengutus, bukan minta izin. Ya, silakan, Pak. Yaudah deh, saya buka. Saya puaskan Anda, saya buka. Apa di situ di surah berapa? Al-Hijr? Surah apa? Tadi surah apa yang Anda bilang? Maryam 83. Maryam 83. Maryam 83. Oh bukan, ini yang tadi mengutus setan-setan. Yang Anda katakan percakapan Rasulullah. Iya kan tadi saya bilang, di situ kan bukan minta izin tetapi diutus. Ya, ketika Anda meminta itu, sabar ya teman-temannya yang di bawah ya. Nanti kalau sudah party ini selesai, kita naik semua, kita diskusi santai di sini. Lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam dan keturunannya. Ya Tuhanku, Engkau menyesatkanku karena Adam, Engkau menyesatkanku karena Adam, maka sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi keturunan Adam di dunia. Aku akan menyesatkan mereka dari jalan hidayah kecuali hamba-hambamu yang menerima dan hanya menyembahmu semata. Sudah? Apalagi? Itu adalah surah di mana iblis meminta izin kepada Tuhan. Yuk, bukan lagi. Minta izin Bang ya, yang itu ya. Yang abang bacakan tadi kan meminta izin untuk menyesatkan. Oh enggak, kurang. Oke, saya ulangi lagi. Lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam dan keturunannya. Ya Tuhanku, Engkau menyesatkanku karena Adam, maka sungguh aku akan menghiasi, saya ulang lagi, aku akan menghiasi kemaksiatan bagi keturunan Adam di dunia. Aku akan menyesatkan mereka. Sekali lagi, aku akan menyesatkan mereka dari jalan hidayah, kecuali hamba-hambamu yang beriman dan hanya menyembahmu semata. Oh, kalau di situ berarti iblis ini dendam sama Allah karena Allah menyesatkan iblis. Karena Adam. Di mana Allah dendam? Iblis dendam sama Allah karena Allah menyesatkan Adam, menyesatkan iblis. Di mana penjelasannya? Coba dibaca kata-kata di awalnya tadi, coba. Oke, berarti lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam. Di mana kata Allah? Lagi. Di mana kata lagi Allah? dibacakan lagi. Enggak, di mana? Iya, lagi.
Lagi. Lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam. Ya, terus lanjutkan. Enggak, di mana kan? Lanjutkan di kalimat yang tadi itu. Lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam dan keturunannya. Ya Tuhanku. Itu surah apa, Bang? Surah apa, Bang? Najis. Tadi ada perkataan iblis kalau mau bilang Allah itu menyesatkan. Itu surah apa coba? Kristen kalau mau diskusi dengan saya jangan jadi Kristen. Iya, jawab saja. Itu surah apa? Saya cek. Bro, yang bertanya seperti itu, Bro. Coba surah apa tadi, Bang? Ya, saya protect. Jago, cari sendiri, Bang. Loh, kok takut? Loh, gak usah takut, Bang. Santai, Bang. Tadi Anda bilang surat Maryam, tadi Anda bilang surah Al-Hijr, tadi Anda bilang surah ini. Saya bahas surat Maryam 83, Abang lari ke surah lain. Ada jawaban yang baik dan benar, ada jawaban. Kenapa Anda tidak menerimanya? Kenapa? Enggak, di situ ada perkataan iblis. Iblis bilang Allah menyesatkan. Ya mana sih? Apa sih? Yang mana yang Anda mau? Yang mana? Yang mana? Oke, saya puaskan. Abang membacakan Quran saja tidak jujur loh. 39. Jujur dong. Al-Hijr ayat 39. Emang begini, Kristen tuh saya bilang jangan naik jadi Kristen di sini, jadi manusia. Jadi pinter sedikit. Oke, di sini berkata ya, Bang ya. Di sini berkata, bentar. Jangan memframing dong. Saya hanya membacakan saja. Di sini berkata, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Nah, berarti Tuhannya pun menyesatkan iblis begitu, makanya dia dendam. Bahkan orang Islam pun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibilang berarti Allahnya penyesat dong. Ya jelas segala jelas Allahnya penyesat ya. Dia maha penyesat. Dia paling ngomong. Allahnya maha penyesat, teman-teman. Oke, silakan. Dia benar dia baru ngakui kok. Oke, terima kasih Arasid karena pengakuannya sudah mengakui Allah itu penyesat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab saya. Terima kasih. 4 Kristen kabur malam ini takut ditanya. Salah satunya Jacob, tandain. Kristen. Oke, berani? Kan sudah disimpulin. Anda mengakui bahwa Allah itu menyesat. Sedangkan di Kristen tidak ada otoritas Tuhan memberi penyesat pada manusia. Betul sekali. Allah lah yang berhak menyesatkan manusia. Betul gimana, Bos? Ya betul gimana? Ini bukan masalah otoritas berhak. Ini bukan ngomongin masalah otoritas berhak. Allah sebaik-baiknya penyesat. Ini kita bicara moral. Ini bicara moral Allah yang ternyata sebagai penyesat, loh. Lalu kenapa? Yang tega menyesatkan umatnya, sedangkan narasi di Kristen. Kenapa bukan? Sorry Bung. Allah tidak berkehendak, tapi dikasih sudah immoral. Allah tidak pernah menyesatkan umatnya. Allah hanya menyesatkan orang-orang yang tidak berakal mentuhankan manusia. Karena sebinatang-binatangnya binatang tidak pernah mentuhankan binatang. Tapi ada manusia yang katanya berakal, tapi dia mentuhankan orang yang berpuluh. Mau memframing. Menyudutkan kekristenan ya. Yesus berpuluh apa tidak? Oke, gugur kan? Gugur. Kalau lari kamu membuat premis baru, premis bahwa Allahmu itu penyesat. Sebaik-baiknya penyesat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan orang-orang yang ingin tersesat mentuhankan manusia. Karena Allah sudah menciptakan yang namanya manusia memiliki akal, tapi dia mentuhankan manusia karena sebinatang-binatangnya binatang tidak akan pernah mentuhankan binatang. Tapi ada yang namanya manusia mentuhankan manusia. Kalau membiarkan dia tetap tersesat. Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya di kasus itu Allah membiarkan tetap manusia tersesat, malah bukan menggiringnya kembali ke jalan benar. Itu maksud Anda? Betul. Tega sekali Allah Anda. Tega sekali, psikopat sekali beliau. 1.000.000%. Makanya akhlak. Jadi kesimpulannya tetap, Bro. Oke. Jadi kesimpulannya tetap Allah itu penyesat. Betul. Loh. Kok jadi Kristen? Saya Islam, saya mengakui. Kenapa kamu nggak terima? Sedangkan ateis nanti akan mempertanyakan hal yang sama. Jika posisi saya sebagai ateis, saya akan membuat premis yang sama dengan baiknya penyesat, sehebat-hebatnya penyesat hanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya menyesatkan orang-orang yang berakal, mentuhankan manusia.
Karena sebinatang-binatangnya binatang, tidak ada yang mentuhankan binatang. Tapi ada manusia yang dungu, mau mentuhankan manusia, makanya itu Allah lepas tangan dan semakin menyesatkan mereka. Itu narasinya, Bung. Itu semakin menyesatkan, bukan menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Kalian disesatkan. Kalian disesatkan. Kalian disesatkan. Atas otoritas Allah kan? Allah jadi yang Ta'ala. Ya, jadi yang ada kesimpulan, kesimpulannya biar jadi kesimpulannya tetap jelas. Allah itu maha penyesat. Betul sekali. Tidak peduli premis dia sekarang. Maha ampuh. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha sombong, maha penyesat, maha ampuh. Bukan maha lemah. Anda mau sudah membuat kesimpulan. Jelas. Bukan maha kurus. Tidak begitu. Saya mau closing statement. Oke, saya sudah ditanya. Itu sudah mencapai konklusi diskusi. Tidak berani ditanya. Tidak berani ditanya. Tidak berani kamu ditanya. Dari tadi kamu sudah bertanya loh. Tadi kan kamu sudah bertanya di topik awal. Kami membuat memori. Iya. Kapan saya bertanya kepada kamu, saudara? Kamu menyatakan iblis itu memiliki otoritas untuk menjatuhkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Siapa mulai kepada kamu? Saya tidak pernah bertanya kepada Anda. Tidak pernah sedikit pun saya bertanya kepada Anda. Kalian cuma berusaha untuk menjawab. Tadi kamu kan memberi. Tadi kan sudah kami jawab. Saya takut dengan arah gitu. Takut. Enggak, berani ditanya. Tanya aja kamu apa? Oke, saya tanya Tuhanmu di surga sana. Tuhanmu di surga sana gondrong apa botak? Pertanyaan macam apa itu? Loh, Tuhan tubuh kemuliaannya naik memakai apa? Habis syukur Tuhan waktu naik. Markus 16 ayat 9. Apa urgensinya, Bro? Apa urgensinya kamu menyatakan? Markus 16 ayat 19 mengatakan setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, yang terangkat itu manusia atau siapa? Aduh, konyol banget. Loh, kok konyol? Makanya jangan mentuhankan manusia. Begitu, Bung. Markus 16 ayat 19 mengatakan setelah mereka berbicara kepada murid-muridnya maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan. Markus 16 ayat 19, kau baca deh. Kau baca dulu. Belajar baca. Kristen. Lu bacain. Kamu bacain aja. Saya bacain aja. Setelah ia berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengar nggak? Lantas apa yang salah di situ, Bro? Pertanyaan saya. Salah di situ? Lantas salah tidak pertanyaan saya? Tuhanmu gondrong apa tidak? Ya, urgensinya kamu bertanya seperti itu untuk apa? Penasaran. Poinnya apa itu, Bro? Penasaran, bos. Kan Tuhan, manusia dituhankan. Saya tanya, Tuhanmu gondrong apa tidak? Kenapa kau tidak terima? Anda boleh bertanya apapun. Anda mengatakan, saya mengiyakan setiap statement Anda. Islam menebar Kristen hanya bermain di kalimat Tuhan. Bahwa Kristen menuhankan Yesus, bla 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 bla. Sedangkan pertanyaannya Tuhanmu gondrong apa tidak? Just simple, bro. Iya, urgensinya apa sehingga gua menyimpulkan seperti itu? Saya penasaran. Kalau dia menjadi manusia seutuhnya, ada fisik seutuhnya di sana, apa yang salah dengan itu? Urgensinya saya penasaran. Sang Firman yang menjadi manusia, yang muncul menjadi manusia. Bodoh amat, saya umur. Ya kan? Yang salah dengan itu. Pertinyi ini. Yang salah dengan itu apa, Bro? Pertinyi ini. Urgensinya apa? Kamu bertanya dia bawa atau kontrol di sana? Aduh, pertanyaan konyol. Pertinyi ini. Tuhanmu gondrong apa tidak? Dalam keadaan Yesus dulu kan memang dia gondrong. Itu dia orang yang gondrong. Iya. Yang kamu harapkan dari kalimat itu apa? Untuk apa? Gua cuma bertanya seperti itu untuk apa? Ya untuk mengetahui Tuhan. Cuma gitu doang. Cuma kan pertanyaan saya. Jika dia gondrong atau botak, lantas kamu menyimpulkan hal itu. Kalau Anda mengatakan botak, kalau Anda mengatakan botak, saya bertanya lagi, dia cukur di mana? Kan begitu. Anda mengatakan gondrong. Sekarang Yesus manusia di atas sana, gondrongnya udah sampai mana? Pakai otak. Gondrongnya udah sampai mana? Siapa yang cukur di atas? Gimana? Ada Pak Bersop di atas. Ada barber shop. Ini pertanyaan konyol gimana sih? Kenapa? Masa kamu menyamakan surga dengan keadaan dunia gimana sih? Kamu menyatakan surga itu dalam keadaan dunia yang nyata gimana? Yesus naik sebagai apa? Sebagai Tuhan dong. Sebagai dia sang Mesias.
Mesias. Yesus naik sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai hakim yang adil nanti jika Tuhan baca Bibelmu Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 13. Baca sekarang, saya ajari kau. Bacain aja. Saya nggak punya Kristen. Ini nih Kristen nih. Kristen sekali, kental sekali Kristen. Coba kamu yang udah tidak punya kapasitas, dalam diskusi jaringan kayak begitu. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia. Dengar nggak? Hei Kristen. Lalu apa? Lanjut. Nah, ini saya sudah baca. Dan tidak seorang pun tidak seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia yang ada di sorga. Anak manusia ada di sorga. Pertanyaan saya, anak manusia ini kan gondrong, sudah potong rambut belum? Semuanya naik. Yesus di sana